Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran fisika edisi daring. Kali ini kita masih membahas seputar suhu dan kalor, karena yang waktu kemarin luring, kita sudah membahas seputar suhu dan pemuaian, maka sekarang kita akan membahas mengenai kalor. Nah, kalor ini berkaitan erat dengan perubahan wujud zat, di mana perubahan wujud zat ini bisa dari cair menjadi padat, padat menjadi gas, atau gas menjadi cair, ataupun sebaliknya. Nah, perubahan wujud zat itu mengalami pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, kalor itu sendiri merupakan bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, alat pengukur dari kalor itu merupakan kalorimeter. Nah, kemudian dalam menentukan suatu besaran kalor, kita dapat menggunakan satuan joule atau kalori, di mana 1 joule itu merupakan 0,24 kalori dan 1 kalori adalah 4,184 joule. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini merupakan jumlah kalor untuk menaikkan suhu suatu benda. Dengan rumusnya yaitu C besar sama dengan M dikali C kecil, atau Q sama dengan C besar dikali delta T, di mana C kapital atau C besar merupakan kapasitas kalor, satuannya Joule per Kelvin atau kalori per derajat Celcius. Nah, jadi jika kalian ingin menggunakan satuannya Joule, berarti suhunya harus Kelvin. Jika kalian ingin menggunakan satuannya kalori, berarti suhunya harus derajat Celcius. Nah, selanjutnya M itu merupakan massa benda, satuannya bisa kilogram atau gram, dan kemudian C merupakan kalor jenis benda, itu berbeda-beda dimulai dari kalor jenis air ataupun kalor jenis oli misalnya. Nah, itu pasti berbeda-beda. Satuannya itu Joule per kilogram, Kelvin atau kalori per gram derajat Celcius. Kemudian delta T, kita sudah tahu bahwa delta T itu merupakan perubahan suhu, bisa satuannya dalam Kelvin atau satuannya dalam derajat Celcius. Selanjutnya, kita masuk mengenai kalor jenis dan kalor laten. Kalor jenis merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau melepas suhu. Nah, untuk kalor laten itu sendiri merupakan kalor untuk mengubah wujud zat per satuan massa. Nah, oke, kita belajar mengenai grafik mengenai kalor laten dan kalor jenis. Nah, misal kita lihat di sini dari min ini ya. Ini mohon maaf. Ini dari min ke 0 derajat. Itu kita ambil rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, ini suhunya bisa berbeda-beda ya. Ini pemisalan saja. Nah, untuk yang dari garis hijau ini, garis hijau yang lurus, itu rumusnya Q sama dengan M kali L, di mana di sini rumusnya menggunakan rumus kalor jenis yang garis merah, yang naik dari negatif ke 0, kemudian yang garis hijau ini menggunakan rumus dari kalor laten, di mana M itu sama dengan massa dan L kalor lebur. Jadi kan ini dari S di sini, dari S naik ke sini. Nah, di 0 derajat dia akan melebur S-nya menjadi air. Kemudian naik lagi ke sini menggunakan rumus dari kalor jenis M dikali C dikali delta T, atau untuk mempermudah mengingat, kita juga bisa menyebutnya, kalau saya waktu dulu itu Ki macet. Nah, jadi gampang dihafal, gampang diingat ya. Nah, balik lagi ke pembahasan ini. Untuk garis merah yang sebelah sini, ini Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kalian bisa pakai yang kalor jenis. Dan untuk yang garis hijaunya yang Q4, itu M dikali L. Pastinya di sini kan sudah menjadi air ya. Melebur sudah menjadi air, kemudian di sini ke atas. Nah, kemudian di sini akan melebur menjadi uap. Akan airnya menjadi uap. Kemudian ke atasnya lagi dia menjadi uap. Gitu. Jadi, jika kalian menemukan perubahan suhu, berarti kalian bisa pakai persamaan dari kalor jenis. Nah, tetapi ketika kalian
menemukan, jadi misal kayak es berubah wujud ke air atau air berubah wujud ke gas, kalian bisa menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Nah, ini kalor lebur, ini di sini kalor lebur air, dan di sini kalor lebur es, dan di sini kalor lebur air. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Hati-hati ya untuk C-nya di sini. C-nya itu kalor jenis es, dan untuk di sini kalor jenis air, karena di sini kan bentuknya masih es. Nah, kalau di sini sudah melebur kan nih, sudah melebur. Nah, di sini baru kalornya kalor jenis air. Untuk L dan ini U ya harusnya, M dikali U. Nah, Q sama dengan M dikali L atau Q sama dengan M dikali U, di mana L-nya itu kalor lebur, satuannya Joule per kilogram atau kalori per gram. Dan untuk kalor uap itu satuannya Joule per kilogram atau kalori per gram juga. Nah, jadi di sini menggunakan U ya, M dikali U, kalor uap. Nah, selanjutnya kita masuk ke asas Black. Nah, jadi kalor itu merupakan energi yang berpindah atau kita juga bisa samakan dengan hukum kekekalan energi. Nah, perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu yang rendah mengakibatkan terbentuknya suhu air yang sama antara kedua kalor tersebut, yang kita bisa sebut sebagai dengan keseimbangan termal atau suhu termal. Nah, prinsip hukum kekekalan energi ini dikemukakan oleh Joseph Black. Nah, makanya prinsipnya disebut asas Black. Nah, jadi dia itu menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Jadi, kalor yang dilepas oleh suatu benda itu akan sama dengan kalor yang diterima. Misal, kita memanaskan air ya. Nah, berarti menuangkan air ke dalam gelas. Nah, berarti airnya itu akan panas. Kemudian, karena airnya panas, kita akan menuangkan air dingin ke dalam gelas tersebut. Nah, berarti kan bakalan ada suhu termal di antara kedua air tersebut, kedua kalor tersebut, karena itu akan bercampur dan nantinya akan mengakibatkan suhu yang hangat. Antara panas dengan dingin, nanti akan ada suhu yang hangat. Selanjutnya kita akan masuk ke perpindahan kalor. Nah, ada 3 jenis perpindahan kalor. Yang pertama ada perpindahan secara konduksi, yang kedua ada perpindahan kalor secara konveksi, dan yang ketiga ada perpindahan kalor secara radiasi. Untuk perpindahan kalor secara konduksi itu merupakan proses perpindahan kalor tanpa disertai partikel-partikel zat tersebut. Nah, misal ketika kita sedang minum kopi di pagi hari. Nah, biasanya kopi itu kan suka dikocek sama sendok. Nah, nanti sendoknya itu lama-lama akan terasa panas atau akan terasa hangat. Nah, itu merupakan proses perpindahan kalor secara konduksi dari air yang panas ya ke sendok. Karena bahan sendoknya itu juga merupakan bahan yang bisa mengantarkan panas atau konduktor. Nah, untuk konduksi kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan Q per T atau K atau sama dengan K dikalikan A dikalikan delta T per L. Kemudian yang kedua ada perpindahan kalor secara konveksi, di mana perpindahan kalor secara konveksi ini merupakan proses perpindahan kalor disertai perpindahan bagian-bagiannya. Misal, kita di dalam rumah suka ada sebuah ventilasi. Nah, ventilasi tersebut berfungsi untuk perpindahan jalur udara. Jadi, udara yang ada di dalam rumah itu keluar melalui ventilasi dan kemudian udara yang ada di luar rumah, udara segar ya. Kalau udara di dalam rumah biasanya udaranya yang panas keluar dari ventilasi, kemudian udara dinginnya yang dari luar atau udara segarnya itu masuk ke ventilasi tersebut, masuk ke rumah. Jadi perpindahan kalor seperti contoh yang tadi itu merupakan perpindahan kalor disertai perpindahan partikel-partikelnya yang disebut sebagai perpindahan secara konveksi. Nah, kemudian perpindahan kalor secara radiasi. Untuk perpindahan kalor secara radiasi itu merupakan proses perpindahan kalor tanpa perantara.
Nah, misal kita suka menjemur baju ya, menjemur baju. Nah, baju tersebut kalau di bawah sinar matahari itu lama-kelamaan akan menjadi kering. Nah, itu merupakan proses perpindahan kalor secara radiasi karena tanpa ada perantara apapun antara sinar matahari dengan baju yang basah. Jadi kan beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian baju itu akan menjadi kering. Itulah contoh-contoh dari perpindahan kalor. Nah, mungkin materinya sekian, itu dulu. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, misal diketahui kalor jenis es itu 0,5 kalor per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Jika sebongkah es dengan massa 200 gram dan bersuhu negatif 10 derajat Celcius, hendak dijadikan air dengan suhu 20 derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan untuk mengubahnya adalah. Nah, kita tulis penyelesaiannya dulu, diketahuinya itu kalor jenis es itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, karena di sini kita menggunakan satuan kalori, berarti kan harus gram dan harus derajat Celcius untuk suhunya. Dan untuk masanya itu harus dijadikan gram. Karena ini sudah semuanya, berarti nanti hasil akhirnya kita akan menyelesaikan satuannya juga dengan kalori. Kemudian, LS atau kalor lebur es itu 80 kalori per gram. Kemudian, kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian, massa esnya itu 200 gram. Dan delta T-nya itu 0 dikurangi negatif 10, jadi 10 derajat. Nah, kenapa? Karena kan delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Karena suhu awalnya itu negatif 10 derajat dan suhu akhirnya itu 0, jadi kita 0 dikurangi negatif 10 sama dengan 10 derajat. Nah, oke, jawabannya ini kita hitung ya, langsung dihitung saja di sini. Kalau kalian mau diselesaikan dulu satu persatu, misal ini dulu hasilnya segini, baru ditambahin itu juga boleh. Nah, karena ini untuk mengefektifkan ya, jadi M dikali kalor jenis S dikali delta T ditambah M dikali L ditambah M dikali kalor jenis air dikali delta T. Nah, hati-hati ya untuk perkalian seperti ini, perkalian dan penjumlahan, kalian itu harus menyelesaikan dulu yang ada di dalam kurungnya. Karena yang tugas kemarin juga masih ada sebagian besar yang salah dalam cara menghitung gitu ya. Jangan lupa, jadi ini yang dalam kurungnya dulu, kemudian penjumlahannya dijumlahkan gitu. Kecuali yang dalam kurungnya itu penjumlahan, bisa dijumlahin dulu. Baru nanti keluar kurungnya gitu ya. Nah, jadi ini 2000 dikali 0,5 dikali 10 ditambah 2200 kali 0,5 kali 10 ditambah 200 dikali 80 tambah 200 kali 1 kali 20. Hasilnya 21.000 kalori. Karena kita menggunakan satuannya kalori, jadi satuan akhirnya juga kalori. Oke. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dalam sebuah termos terdapat 150 gram air pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian, sebanyak 50 gram air pada suhu 30 derajat Celcius ditambahkan ke dalamnya. Dalam keadaan kesetimbangan termal, suhu campuran air adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahuinya massa 1 ya, itu 150 gram, suhunya 90 derajat Celcius. Massa air yang kedua itu 50 gram, suhunya 30 derajat Celcius. Jadi kayak tadi suhunya itu yang pertama 90 derajat Celcius karena ingin ada kesetimbangan termal atau airnya tidak ingin terlalu panas dan terlalu dingin, jadi ditambahkan lagi air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, jadi berapa suhu antara kedua campuran air tersebut, suhu akhir nantinya. Nah, seperti biasa kita gambarkan grafik dulu supaya tidak pusing ya. Nah, ini yang ditanyakannya itu T akhir. Karena ini grafiknya miring, kita
kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di sini C-nya itu C air ya, karena dua-duanya air. Nah, jadi suhu yang paling bawahnya itu kan 30 derajat Celcius yang ditambahkan ke dalam ke dalam air yang suhunya itu 90. Jadi suhu yang paling atas itu 90, suhu yang paling bawah 30, dan nanti suhu airnya di sini di tengah-tengah antara 90 dan 30, di antara 90 dan 30 itu berapa. Kemudian kita pakai asas Black, Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor lepas sama dengan kalor terima. M dikali C dikali delta T sama dengan M dikali C dikali delta T. Ini Q-nya abaikan saja ya. M dikali C dikali delta T. Nah, di sini C-nya kita coret. Nah, kenapa C-nya dicoret? Karena ini kan sama-sama air ya. Sama-sama kalor jenis air. Berapa? 1 kalori. Berarti kita coret aja. Karena kan nanti juga hasil akhirnya bakalan sama. Nah, ini yang 150 sama yang 50-nya bisa kita coret ya, bisa diperkecil. Ini ganti 150-nya ganti dengan 3. Nah, jadi di sini 3 dikali 90 itu sama dengan 270 dikali 3 dikali T akhir, 3 T akhir sama dengan 50. 50 ini kan udah habis ya, 1 jadinya. Jadi T akhir negatif 30. Kemudian ini 270 ditambah ini negatif 30 pindah ke sini jadi positif sama dengan min 3T ke sini pindah jadi 3T akhir ditambah T akhir. Berarti 270 ditambah 30 itu 300 sama dengan 3T ditambah 4T ditambah 1T jadi 4T. Kemudian kita dapatkan suhu termalnya itu 75 derajat Celcius. Nah, itu dulu mungkin untuk pembahasan kalor. Untuk tugasnya silahkan di-download di deskripsi dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.